Saatnya untuk membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa untuk membaca Mazmur 91 setiap hari. God bless you. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, ketemu lagi nih sama kakak di minggu ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini Kak Hana ditemani sama Kananda. Shalom. Dan Kak Catherine. Wah. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, seperti biasa kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Siapa yang tadi pagi udah berdoa? Boleh angkat tangannya? Oh, ada yang udah dan ada yang belum. Kalau gitu, yang sudah berdoa dan yang belum berdoa, kita berdoa sama-sama hari ini. Yuk adik-adik, kita mau naikkan pujian dulu buat Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kan ya Tuhan Yesus sayang sama kalian? Percaya? Wah, oke, kalau percaya kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita naikkan Yesus sayang padaku. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku,
begitu? Kalau bisa kita nyanyikan lebih kencang lagi buat Tuhan Yesus. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam. Kita bilang Yesus sayang. Ya Yesus sayang, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang, sayang padaku. Itu firman-Nya, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi adik-adik. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita bilang haleluya buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali datang hari ini untuk beribadah di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, pimpin setiap kami ya Tuhan, supaya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Pimpin juga ya Tuhan waktu kami mendengarkan firman, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kali ini kita akan puji Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu bertumbuh-tumbuh. Baik itu tumbuh dalam, bertambah-tambah lebar, bertambah-tambah tinggi. Jadi kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu melingkupi kita dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Jadi kita akan angkat pujian kita ini bertambah-tambah dalamnya. Musik! Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya seperti lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus padaku. Dalamnya seperti lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamnya. Dalamnya
seperti lautan lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus, kasih Yesus dalam, kasih Yesus dalamku. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Adik-adik masih siap memuji Tuhan? Yang sudah siap dan masih siap bilang amin. Amin. Wah, luar biasa. Kalau tadi kita nyanyiin betapa dalamnya kasih Tuhan. Sekarang nih kakak mau tanya, kira-kira kalau kita lagi digoda gitu ya sama iblis, kita ngapain ya adik-adik ya? Kita teriak? Kita lari? Atau ngapain? Kakak kasih tahu ya, kalau kita digoda sama iblis buat berbuat dosa, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Amin? Amin. Kalau gitu kita naikkan pujian berikut ini ya adik-adik. Musik. Tepuk tangan dulu semua adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oh, bisa adik-adik kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kita bilang saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Terus Yesus. ngapain sih? Ku kuat Karena siapa? kasih-Nya, Firman Tuhan. firman-Nya teguhkanku. Semuanya berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi kita nyanyikan lebih semangat lagi. Saat iblis menggodaku. Adik-adik di rumah nyanyikannya kenceng ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, Firman-Nya. firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. sekali lagi siapa? Aku Berani tampil beda. Hore adik-adik, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Angkat tangannya. Oke, kakak percaya kita semua udah angkat tangan ya. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh, kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Kita nyanyi adik-adik sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk bilang thank you sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik sekali sama adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami semua adik-adik Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang pakai Tuhan. Setiap kakak yang boleh men-sharingkan firman Tuhan, supaya Engkau yang berkati lidah bibir kakaknya, supaya kakaknya boleh menyampaikan dengan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau yang memberkati setiap adik-adik juga Tuhan, supaya adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarkan adik-adik Tuhan boleh mendengarkan Tuhan dengan hati yang terbuka dan boleh bertumbuh dan boleh berbuah dalam kehidupan setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Oke, shalom adik-adik. Siapa yang di sini udah siap dengerin firman Tuhan? Angkat tangannya coba. Aduh, udah pada angkat tangan semua nih? Oke, sekarang sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan, Kak Catherine mau ajak kita semua yuk kita sama-sama mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, Tuhan urapi telinga kami, Tuhan urapi hati kami Tuhan. Supaya hati kami boleh jadi hati yang subur Tuhan. Setiap firman yang ditanamkan itu boleh bertumbuh dan boleh berbuah 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, hari ini Kak Catherine mau cerita nih adik-adik mengenai seorang bapak.
Nah, kalau bisa adik-adik lihat nih gambarnya, ada seorang bapak yang lagi menggembalakan domba. Kira-kira ada yang tahu nggak nih siapa nama bapaknya? Coba Kak Catherine hitung ya. 1, 2, 3. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau jawabannya Bapak Musa berarti benar adik-adik. Nah, Bapak Musa ini adik-adik, dia itu seperti kelihatannya dia itu seorang gembala domba adik-adik. Dia sudah menggembalakan domba selama kurang lebih 40 tahun adik-adik. Nah adik-adik, dia itu seorang gembala yang baik adik-adik. Dia menggembalakan domba dengan baik. Dia itu menjaga kawanan dombanya adik-adik dari biasanya serigala, dari beruang adik-adik. Jadi dia sangat menjaga tuh kawanan dombanya tuh. Nah, selama Bapak Musa itu menjadi gembala domba-domba adik-adik. Nah, ternyata adik-adik ada rencana Tuhan bagi Bapak Musa. Jadi selama ini tuh adik-adik, selama dia menggembalakan, Tuhan itu lagi mempersiapkan Bapak Musa adik-adik. Untuk apa adik-adik? Untuk mempersiapkan dia menjadi gembala bagi umat Israel. Jadi Bapak Musa itu nanti akan diberikan tugas untuk menggembalakan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir adik-adik. Makanya Bapak Musa ini dijadikan gembala kawanan domba. Untuk apa? Untuk mempersiapkan Bapak Musa adik-adik. Nah adik-adik, nah ini gambar di sini nih, kalau kita lihat Bapak Musa ini lagi jalan nih. Jalan dari Midian ke arah Gunung Sinai adik-adik. Nah dia berjalan bersama kawanan dombanya tuh adik-adik. Lihat kan dia memimpin tuh adik-adik. Akhirnya Bapak Musa dan kawanan dombanya itu sampai adik-adik. Nah waktu sampai nih adik-adik, kawanan dombanya itu langsung makan rumput tuh adik-adik. Di situ ada rumput. Nah di situ kawanan dombanya itu pada makan rumput adik-adik. Nah waktu kawanan domba itu pada makan rumput nih adik-adik. Nah Bapak Musa lihat-lihat tuh ke kanan, ke kiri. Tiba-tiba adik-adik, Bapak Musa melihat sesuatu adik-adik. Wah, lihat apa kira-kira ya Bapak Musa ya? Jadi Bapak Musa ngelihat ada semak adik-adik. Nah semaknya itu dipenuhi sama api adik-adik. Wah, tapi adik-adik dilihat-lihat nih, semaknya itu tuh kok nggak hancur ya? Padahal dikelilingi sama api loh itu loh. Nah karena penasaran nih adik-adik, pelan-pelan Bapak Musa maju. Dia tuh melihat adik-adik dan mendekat tuh ke arah semak-semak itu adik-adik. Nah akhirnya Bapak Musa sampai tuh di semak-semak itu adik-adik. Tiba-tiba adik-adik ada suara dari semak-semak itu adik-adik. Suara apa ya kira-kira? Wah, ternyata Musa dipanggil adik-adik. Musa. Oh, deg-degan tuh Musa. Aduh, kok bisa ya ini dipanggil? Siapa nih yang panggil? Kira-kira itu suara siapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak nih siapa yang panggil Bapak Musa tuh? Benar, suara Tuhan adik-adik. Bapak Musa dipanggil adik-adik. Musa. Tempat di mana engkau berdiri itu tempat yang suci katanya. Jadi Musa disuruh melepaskan sepatunya adik-adik. Akhirnya Bapak Musa dengan mungkin dia gemeter, ketakutan adik-adik. Dia akhirnya lepasin tuh sepatunya. Dia pakai sepatu, dia lepasin. Lalu dia bersujud adik-adik. Sebab dia tahu adik-adik yang berbicara sama dia ini itu bukan manusia adik-adik, tapi Tuhan adik-adik. Terus ada suara lagi. Katanya, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Allah Yakub. Wah, Musa tahu itu Tuhan yang memanggil. Lalu adik-adik, Tuhan bicara sama Musa tuh di tempat itu adik-adik. Tuhan bilang sama Musa bahwa selama ini adik-adik, Tuhan itu mendengar tuh rasa sedihnya bangsa Israel yang ada di perbudakan Mesir. Jadi adik-adik, selama ini tuh bangsa Israel tuh diperbudak sama bangsa Mesir adik-adik. Di perbudakan itu tuh enak gak sih adik-adik? Gak enak adik-adik. Budak itu tuh kerjaannya disuruh-suruh. Misalnya belum tentu dikasih makan adik-adik. Jadi pokoknya disuruh adik-adik. Nah, sedih apa senang kalau disuruh-suruh kayak gitu?
wah mungkin udah capek ya kan. Bangsa Israel sedih adik-adik, bangsa Israel pengen keluar dari perbudakan. Tapi bangsa Israel nggak tahu caranya adik-adik. Jadi Tuhan ingin mengutus Bapak Musa nih adik-adik untuk membebaskan bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir. Maka dari itu Tuhan bilang sama Musa, bersiap-siaplah sebab aku akan mengutus engkau untuk menemui Firaun dan membebaskan umatku. Karena Tuhan tuh sayang banget sama bangsa Israel. Tuhan pengen tuh adik-adik melepaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tapi dia harus mengutus orang adik-adik. Nah yang dia utus adalah Bapak Musa adik-adik. Bapak Musa itu takut adik-adik, dia khawatir. Emang bisa ya aku ngeluarin bangsa Israel yang begitu banyak, begitu besar seorang diri. Bapak Musa tuh ketakutan adik-adik, ragu-ragu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan menyertai dia, Tuhan memimpin dia. Tapi tetap ya, Bapak Musa kan gak pernah adik-adik memimpin bangsa yang besar. Selama ini yang dia pimpin apa adik-adik? Cuman kawanan domba. Dimana emang sama memimpin kawanan domba itu dengan memimpin manusia berbeda adik-adik. Itu yang membuat Bapak Musa itu menjadi khawatir adik-adik. Tapi Tuhan terus mengingatkan bahwa dia itu menyertai Musa loh. Tuhan itu selalu ada buat Musa, menyertai Musa. Tapi karena Bapak Musa terus khawatir nih adik-adik, Tuhan ingin menunjukkan kuasanya nih di depan Bapak Musa. Dengan cara, Bapak Musa ini kemana-mana tuh selalu bawa tongkat adik-adik. Kalau bisa dilihat ya, Bapak Musa selalu pegang tongkat adik-adik. Nah, Tuhan bilang, coba lemparkan tongkatmu ke tanah. Wah, Bapak Musa ngikutin tuh perintah Tuhan. Dilemparkanlah tongkatnya itu ke tanah adik-adik. Tiba-tiba adik-adik, tongkat Musa itu berubah jadi apa? Berubah jadi ular adik-adik. Wah. Terus Tuhan bilang, tangkap lagi. Suruh ambil lagi tuh ularnya. Pas dipegang lagi ularnya, tiba-tiba berubah lagi jadi tongkat adik-adik. Nah, terus udah lihat begitu Bapak Musa masih khawatir loh adik-adik. Masih khawatir Bapak Musa. Akhirnya Tuhan bilang, coba masukkan tanganmu ke jubah. Bapak Musa kan pakai jubah kan? Suruh masukin tuh. Waktu dimasukin, dikeluarin tiba-tiba tau gak adik-adik? Tangannya Bapak Musa itu berubah jadi kusta. Wah, kaget dia tuh mungkin ya. Wah, kok bisa gitu ya? Terus kata Tuhan suruh masukin lagi ke dalam. Begitu tangannya itu dimasukin lagi ke dalam jubah, pas dikeluarin adik-adik, sembuhlah kustanya. Wah, di situ Bapak Musa tercengang ya pasti. Tuhan itu dahsyat ya. Tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus yuk. Wah, walaupun begitu adik-adik, Bapak Musa tetap aja khawatir loh adik-adik. Padahal udah lihat tuh dia, tongkat bisa jadi ular, tangan yang biasa jadi kusta terus sembuh lagi. Tapi dia tetap khawatir loh adik-adik. Terus dia bilang, dia itu nggak pandai berbicara nih gitu. Bilang sama Tuhan, aku tuh nggak pandai berbicara Tuhan. Gimana bisa ngomong nih sama Firaun gitu kan. Akhirnya Tuhan mengutus saudaranya yang bernama Bapak Harun. Bapak Harun menemani Bapak Musa untuk bersama-sama melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, hari ini apa sih yang kita mau belajarin adik-adik? Yang pertama nih adik-adik ya, dicatat nih. Yang pertama, Tuhan memanggil kamu yang hari ini mendengar firman-Nya. Kamu siapa? Kak Catherine. Kita semua adik-adik yang nonton, Kak Catherine, kita semua tuh dipanggil sama Tuhan adik-adik. Dipanggil buat apa sih adik-adik? Keluarin bangsa Israel? Oh enggak adik-adik, bukan. Tapi Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, bagi teman-teman adik-adik, kita harus jadi terang adik-adik. Di situ Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi saksinya. Yang kedua adik-adik, barang siapa dipanggil akan diperlengkapi dan disertai. Sama seperti Bapak Musa adik-adik. Mungkin ya waktu Tuhan memanggil kita menjadi khawatir, kita menjadi takut.
Aku nggak bisa Tuhan. Kak Catherine juga gitu. Kak Catherine dulu waktu dipanggil Tuhan, Kak Catherine juga khawatir, takut. Aku nggak bisa Tuhan, nggak bisa nih sharing depan anak-anak, nggak bisa nih jadi WL. Tapi Pak, Tuhan yang memperlengkapi. Jadi adik-adik gak usah takut, gak usah khawatir. Ketika Tuhan memanggil adik-adik untuk menjadi saksinya Tuhan, Tuhan juga yang akan memperlengkapi adik-adik. Tuhan memperlengkapi yang tadinya mungkin gak bisa nyanyi, tiba-tiba belajar jadi bisa nyanyi, ya kan? Yang tadinya mungkin nggak berani ngomong, bisa jadi berani ngomong. Itu artinya Tuhan sedang memperlengkapi adik-adik. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Sekali lagi ya, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Apa adik-adik? Ini aku, utuslah aku. Tuhan tanya sama adik-adik, siapa yang mau Tuhan utus? Sekarang Kak Catherine mau tanya nih adik-adik, siapa di sini yang mau nih Tuhan utus sebagai saksinya Tuhan? Boleh angkat tangannya. Yuk, yang angkat tangannya, yang belum angkat tangan, mungkin angkat tangannya di dalam hati, nggak apa-apa. Yuk kita mau sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Utus kami Tuhan, kemanapun kami berada Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Di sekolah kami, di rumah, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, utus setiap kami Tuhan. Kami nggak mau takut, kami nggak mau khawatir, sebab kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami, Engkau menuntun setiap kami Tuhan, dan Engkau memperlengkapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu dalam kehidupan kami, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau selesai ibadah Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, Engkau yang memperlengkapi setiap kami supaya setelah ini Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang baru Tuhan. Anak-anak yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Anak-anak yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga kami boleh siap menjadi anak-anak yang diutus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Oke, see you minggu depan. God bless. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan. Tuhan, tolong pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang mau memberi persembahan, silahkan beritahu papa mamanya untuk memberi persembahan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Oke adik-adik, sekarang kita akan pulang, kita akan berpisah, kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagu Doa Yabes. Yes. Berdiri yuk sama-sama, kita nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Angkat tangan semua dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo sekali lagi ya, lebih keras lagi suaranya. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan. Good semua adik-adik, angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan yuk. Angkat tangan tinggi-tinggi, adik-adiknya angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu orang tua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.